بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nah, kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan illah atau sebab ataupun makna yang terkandung di dalam penyebutan jenis barang ribawi itu dianggap sebagai riba atau dianggap sebagai barang ribawi yang bisa berjalan padanya hukum-hukum riba. Dan telah kita terangkan bahwa di dalam menjelaskan illahnya kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan an-naqdain, emas dan perak. Iya. Dalam menerangkan illah, apa sebab atau apa makna yang terkandung di dalam penyebutan emas dan perak sebagai barang ribawi, para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Iya. Menurut Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang juga pendapat As-Thawri dari Imam Az-Zuhri, ya, mereka berpendapat bahwa illah di dalam larangan ini adalah jenis atau timbangan bersama jenisnya, karena ditimbang bersama jenisnya. Nah, jadi mereka memasukkan di dalamnya segala sesuatu yang ditimbang. Iya. Segala sesuatu yang ditimbang. Maka dibangun di atas pendapat ini, apabila misalnya ada sebuah barang, dia adalah barang yang disifatkan dengan ditimbang, maka kalau terjadi penukaran antara barang yang sejenis ini, tidak boleh ada tambahan. Sebab itu dari jenis riba yang disebut dengan nama riba al-fadl. Iya. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama ini mereka tekankan bahwa illah di dalam pelarangan, sebab di dalam pelarangan adalah karena ia ditimbang. Ya. Ia ditimbang. Ini pendapat yang pertama. Nah, jadi kalau dilihat apa saja yang ditimbang, seperti daging misalnya, ditimbang. Ya, daging sepanjang ditimbang antara daging sapi dengan daging sapi, satu jenis kemudian ditimbang, maka tidak boleh ada saling lebih. Ya. Demikian pula misalnya gula karena dia ditimbang, ya gula tentunya tidak diliter, ya. Dia ditimbang. Karena dia ditimbang, maka tidak boleh. Apabila gula ditukar dengan gula yang lainnya, tidak boleh saling lebih, harus sama. Demikian pula misalnya tembaga, karena tembaga juga ditimbang, maka menurut pendapat ini tidak boleh saling dilebihkan. Iya. Ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua, iya,
pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam riwayat yang masyhur dari beliau berdua, dan salah satu pendapat Imam Ahmad, bahwa sebab pelarangan atau sebab ia tergolong ke dalam barang ribawi karena harganya mahal, ya, atau karena dia adalah sesuatu yang sangat berharga, ya. Nah, dibangun di atas pendapat ini, maka mereka tidak memasukkan emas, tidak memasukkan tembaga, besi, tidak masuk dalam hal ini, sebab dia keluar dari mana ini, ya, keluar dari mana ini. Dan pendapat yang ketiga, ini yang dipegang oleh Imam Ahmad dalam sebuah riwayat dan sejumlah ulama Malikiyah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim, bahwa mana dari pelanggaran adalah kemudian dibantah dan seterusnya, ini akan makan waktu yang sangat banyak, ya. Tapi secara global kita melihat secara umum emas dan perak ini di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia adalah sesuatu yang berharga dan menjadi alat tukar menukar di masa itu, ya. Maka dari maksud ini maka akan lebih nampak, ya, hikmah atau illah dari dimasukkannya emas dan perak dalam barang ribawi, ya, kalau dikatakan bahwa ilahnya karena dia mempunyai harga atau mempunyai nilai tukar. Nah, mempunyai nilai tukar. Dan ini yang nampak di dalam hikmahnya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kebanyakan ulama di masa ini mereka berpendapat dengan pendapat ini. Kebanyakan ulama kita yang memberi fatwa di masa ini, mereka memberikan fatwa, ya, dengan hal ini, ya. Jadi yang mereka maksudkan adalah dia mempunyai nilai tukar, ya. Karena itulah yang ditekankan di dalam masalah ini yang ditakrir oleh para ulama, ya, dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan juga para ulama yang bersama beliau dalam hayat kibar ulama, dan juga di ulama-ulama yang lainnya di pertemuan para ulama di sejumlah majma' fikih, mereka menguatkan pendapat yang ketiga ini, melihat kepada penggunaan emas dan perak itu dari sisi mana, kemudian memahami hikmah di dalam syariat, ya, tentang hal ini. Ya, dan insyaallah taala pertama yang pertengahan di dalam masalah. Jadi ilahnya adalah apa? Karena dia mempunyai nilai tukar. Ya, karena itulah kalau misalnya ada mata uang sekarang ini dari logam, ya, dan dia mempunyai nilai tukar, maka berlaku padanya hukum riba. Seperti yang kita ketahui sekarang ada uang-uang logam, ya. Demikian pula uang-uang kertas. Uang-uang kertas, walaupun kertas itu asalnya, ya, dia tidak bernilai, tapi tatkala uang kertas ini mempunyai nilai, dan ini ada sejarahnya, ya, kenapa bisa muncul uang kertas, itu ada sejarahnya, ya. Dan uang kertas ini ibarat dari bukti dia mempunyai nilai tukar, ya, bukti yang mempunyai nilai tukar. Nah, dan disebut oleh para ulama yang membahas berkaitan dengan masalah uang kertas ini, dia mempunyai 6 fase, sehingga muncullah apa yang kita kenal sekarang ini dengan uang-uang kertas, iya. Nah, dan kembali kepada penyebutan ilah ini, maka di sini ada fatwa
dari saya ingin membacakan fatwa dari Hayat Kibar Ulama. Sisi mereka menyebutkan ya kenapa dia digolongkan ke dalam barang ribawi. Nah, ya. Nah, di sini saya bacakan kata beliau di dalam fatwa Hayat Kibar Ulama yang dimuat di majalah Buhut Islamiyah di jilid 1 yang terbit pada bulan Ramadan tahun 1395 Hijriah. Ya, sebutkan di situ bahwa pendapat yang mengatakan illa di dalam riba itu adalah mutlaqut tsamaniyah yang menyebabkan berjalannya hukum riba pada emas dan perak, ini yang paling nampak dalilnya dan paling dekat kepada maksud syariat. Dan dia adalah salah satu riwayat dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya. Dan dinukil Abu Bakar meriwayatkan hal tersebut dari Imam Ahmad, atau berkata Abu Bakar bahwa hal ini diriwayatkan oleh sejumlah ulama muhaqqiqin dari ulama Hanabilah dari Imam Ahmad. Ya. Sebagaimana dipilih juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Al-Qayyim. Ya. Dan samaniah punya nilai dan punya nilai tukar dan punya harga, ini terwujud pada kertas-kertas, pada lembaran-lembaran uang kertas. Maka berdasarkan hal ini semua, maka Hayat Kibar Ulama mereka memutuskan dengan keputusan dari kebanyakan anggota bahwa uang kertas itu dianggap sebagai mata uang tersendiri dengan zatnya, sebagaimana tersendirinya emas ataupun perak dari hal-hal yang mempunyai harga. Iya. Dan dia ini adalah jenis-jenis yang berbeda sesuai dengan perbedaan jenis tempat keluarnya. Jadi kalau misalnya Indonesia mengeluarkan rupiah, maka itu satu jenis. Ya, Amerika mengeluarkan dolar, maka itu satu jenis. Malaysia mengeluarkan ringgit, itu satu jenis. Saudi mengeluarkan real, itu satu jenis. Kuwait mengeluarkan dinar, itu satu jenis. Jelas ya? Jadi ini penyebutan jenis. Ya, tergantung dari siapa yang mengeluarkannya. Tergantung dari siapa yang mengeluarkannya. Maka terdapat di dalamnya sejumlah hukum syariat. Ya, jadi setelah kita tahu ini, maka hukum syar'i yang terkandung di dalamnya, yang pertama tidak boleh, ya saya ringkas ya dari fatwanya, berjalan padanya hukum riba dengan dua jenisnya. Ya, tidak boleh ada riba fadl, tidak boleh ada riba nasi'ah di dalamnya. Iya. Maka kalau ingin saling menukar uang kertas, ya, atau uang misalnya, diberi contoh di sini misalnya, tidak boleh, kata beliau tidak boleh. Ya, sebagiannya dijual dengan sebagian yang lain atau selainnya. Ya. Dari jenis-jenis yang lainnya dengan bentuk nasiah. Ya kalau misalnya dia mau menukar 100.000, ya, uang kertas misalnya 100.000, dia tukar dengan uang kertas 100.000 juga, maka ini satu jenis, tidak boleh. Jelas ya? Seperti misalnya yang terjadi di sekarang ini di wartel-wartel, kadang dia perlu pecahan-pecahan, seribuan. Dia kasih 100.000 ke bank, misalnya, atau ke orang, dikembalikan berapa, ditukar untuknya hanya 95.000 saja misalnya. Ya. Ini kertas dengan kertas, satu jenis. Maka tukar seperti ini, ilahnya sama, maka tidak boleh. Karena dia berjalan pada hukum apa? Hukum riba. Sama dengan emas dan perak. Emas dan perak, iya. Kalau tukar 1 gram, 21 karat, ya, maka ditukarnya juga dengan karat yang lainnya harus 1 gram juga, tidak boleh dilebihkan. Tidak boleh dilebihkan. Demikian pula mata uang di sini. Jelas ya? Nah, baik. Jadi kalau ingin menukar harus sama nilainya, satu. Kemudian yang kedua harus saling pegang. Harus saling pegang. Ya, ini supaya terhindar dari apa? Riba al-fadl. Iya. Dan tidak boleh ada nasiah, misalnya sudah berikan kepada saya misalnya
90.000. Ya. Ini uang 100.000, kamu berikan pecahan sama saya 90.000. Ya. Ternyata yang ada uangnya waktu itu cuma 50.000. Saya cuma punya pecahan 1.000, 50.000. Ya. Berarti 45.000-nya nanti. Atau 50.000-nya nanti. Ya, misalnya. Apa gini boleh? Jawabannya tidak boleh. Harus saling kontan. Ya, jelas sampai sini ya? Harus saling kontan. Ya sama juga misalnya ada orang yang ke toko. Ya karena dia punya uang besar, uang 100.000 misalnya. Ingin dia tukar. Kalau tukar ke uang 50.000 dua. Ya, tokonya periksa duitnya hanya ada 50.000. Ya. Hanya ada berapa? 50.000. Ya sudah katanya ini kita tukar aja. Saya ambil 50.000, 50.000-nya nanti. Apa jadi boleh atau tidak? Hah? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Sebab ini terhitung riba nasi'ah. Ya, dia undurkan, tidak saling kontan. Tidak saling kontan. Kecuali kalau dia rubah akad. Itu tadi bentuk menukar. Ya, kecuali kalau dia rubah akadnya dengan akad pinjaman. Ya sudah, saya pinjam uang kamu 50.000 itu, ini 100.000 sebagai jaminannya. Ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau akadnya tukar, tidak boleh. Karena itu masuk dalam bentuk apa? Riba. Ya, lihat ya, mirip bentuknya, tapi berbeda hukumnya. Berbeda hukumnya. Tergantung jenis akadnya bagaimana. Inilah di sini letak kedetailannya bab muamalah. Seorang di dalam memahami fikih seputar muamalah. Iya. Dan di dalam fatwa lajnah ini disebutkan sejumlah perkara ya. Namun di sini ada satu hal yang difatwakan di lajnah, bahwa kalau dia satu jenis, misalnya, ya, misalnya mata uang rupiah. Rupiah ada uang kertas dan ada uang apa? Uang logam tidak? Boleh atau tidak? Yes. 900 uang logam diganti dengan 1.000 uang kertas. Boleh atau tidak? Ya. Kenapa? Ada yang bilang boleh, yang tidak boleh. Ya. Rupanya berselisih pendapat para ulama. Iya. Nah, dan memang di masa ini para ulama berselisih pendapat dalam hal itu. Iya. Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa logam itu beda dengan kertas. Memang sama-sama rupiah. Ya. Tapi jenisnya beda. Sana uang kertas, sana uang apa? Uang logam. Ya. Karena itu dibangun di atas pendapat ini sejumlah dari ulama dan profilnya dari fatwa lajnah. Walaupun kita tidak memastikan, tapi lahir dari fatwanya dia bolehkan. Ya, sebab itu dianggap jenis yang berbeda, logam berbeda, kertas juga berbeda. Ya. Dan sebagian para ulama memberikan fatwa bolehnya dalam hal ini. Nah, ya. Dan sejumlah ulama kita seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya menganggap itu tidak boleh. Sebab dia satu jenis. Ya. Memang namanya ini logam, itu kertas, tapi semuanya diterbitkan oleh satu sumber, yaitu dari, kalau di Indonesia rupiah, negara Indonesia yang keluarkan satu sumber. Ya. Maka dia asalnya satu jenis, tidak boleh saling lebih, harus sama. Ya harus sama. Nah, ini untuk hati-hati untuk keluar dari silam pendapat. Ya, hendaknya ditinggalkan hal yang seperti itu. Orang jangan menukar. Ya, jangan menukar dan dia lebihkan antara logam dan apa? Dan kertas. Ya. Maka ini penyebutan illah tentang apa yang menyebabkan emas dan perak itu masuk dalam barang ribawi. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa illahnya karena dia mempunyai apa? Harga atau mempunyai nilai tukar. Ya. Dan ini apabila terdapat pada uang kertas dan uang logam sekarang ini, maka dia juga berjalan padanya hukum apa? Hukum seperti emas dan perak. Berlaku padanya hukum-hukum riba. Ya. Riba fadl dan riba nasi'ah. Kalau ditukar dengan sama jenisnya, maka harus apa? Syaratnya apa tadi? Harus saling kontan dan saling sama, tidak boleh dilebihkan. Ya. Kalau berbeda jenisnya, ya. Kalau berbeda jenisnya, misalnya rupiah ingin ditukar dengan dolar. Ya. Ada orang yang ingin beli dolar misalnya. Ya. Dia ingin beli dolar. Ya. Apakah boleh berbeda?
Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Apakah boleh? Misalnya, sudah ambil dulu ini uang 100 juta, dolarnya besok saya ambil. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Sebab harus apa? Harus saling kontan. Iya. Jelasin ya? Nah, ya demikian pula di masa sekarang ini, kalau timbal balik misalnya, emas dengan uang misalnya. Ada orang yang membeli emas. Iya, dia beli emas. Iya. Dia beli emas ke toko emas misalnya. Ya. Ada emas yang dicicilkan. Ya. Apakah boleh dia mencicil emas? Dia bayar pakai rupiah. Boleh atau tidak? Jawabnya tidak boleh. Walaupun berbeda harga, boleh saja berbeda harga, berbeda timbangan, ya berbeda nilainya, tetapi ya kalau ingin ditukar atau dibeli maka harus saling kontan. Harus saling kontan pada akad di majelis itu. Tidak boleh dicicil. Karena itu yang mencicilkan emas dia masuk ke dalam kategori apa? Larangan. Ya, dalam barang ribawi ini. Ya, sampai sini. Nah, ini illah berkaitan dengan masalah emas dan perak. Baik, kemudian berkaitan dengan 4 jenis makanan yang lainnya atau 4 jenis yang lainnya masuk dalam makanan, ya, yaitu gandum, syair, kemudian apa? Korma, satu lagi, garam. 4 hal. Ya, apa illahnya? Apa makna dia dianggap masuk dalam barang ribawi sehingga yang lainnya juga diukur seperti itu? Ya, bagaimana cara mengukur illahnya? Ya, sebagian para ulama di sini juga ada silang pendapat, ya di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama ada yang berpendapat, ya, bahwa illah di dalam hal ini, ya, adalah karena dia ini adalah barang yang diliter atau ditakar, ya dia diliter. Nah, jadi dilihat saja, kalau dia diliter, ya maka itu adalah barang ribawi. Ya. Dimakan atau tidak dimakan? Ya. Dimakan ataupun tidak dimakan? Ya. Dari jenis makanan, dari jenis selain dari emas dan perak. Ya, misalnya hinna misalnya, hinna. Kalau hinna ya? Tahu nggak hinna? Ya, apa bahasa Indonesia yang hinna? Paci. Ya. Tahu paci? Ya. Dia di apa? Di liter atau di? Ya, kalau asalnya masih kertas-kertas itu, dia di liter, kan begitu? Maka sepanjang dia di liter, ya, maka dia berlaku padanya hukum riba. Kalau ditukar antara sejenisnya, berlaku padanya hukum riba. Demikian pula kalau ditukar dengan jenis yang lain, ya, sehingga misalnya ditukar dengan korma, ya, maka harus saling apa? Harus saling kontan. Ya, jelas ya. Demikian pula misalnya gula. Ya, gula tidak masuk dalam 4 jenis, tapi dia juga di liter. Gula di apa? Di liter. Ya. Kalau dia di liter berarti gula ini terhitung dalam barang apa? Barang ribawi. Ya, jelas sampai sini? Makan. Ya. Ya. Ya, kalau dia adalah hal yang dimakan, maka ya, dia boleh. Ya. Barang yang dimakan maka dia dianggap sebagai barang ribawi. Ya. Apakah di liter, ditimbang, dihitung, ya. Tidak ada perbedaan. Yang penting dimakan. Jelas ya? Ini bagi orang-orang Syafi'iyah. Ya. Pendapat yang ketiga dari pendapat Malikiyah, mereka mengatakan bahwa illahnya dia kumpulkan 2 sifat. Sifat yang pertama, dia adalah makanan pokok manusia. Ini sifat yang pertama, dia makanan pokok. Ya, kalau dia makanan pokok di sebuah tempat, misalnya di sebagian tempat di sini ada sagu, ya, atau ada yang makan jagung misalnya, di sebagian makanan pokoknya, maka dia berlaku padanya hukum apa? Riba. Itu satu. Dia pertama menjadi makanan pokok. Kemudian yang kedua bisa disimpan. Ya, sebab makanan itu ya bisa disimpan, bisa digudangkan. Ya. Nah, karena mereka lihat kepada 4 jenis ini, gandum, syair, korma dan garam ini bisa disimpan. Ya. Maka demikian pula yang lainnya harus disyaratkan bisa disimpan. Ini di kalangan ulama Malikiyah. Ya, pendapat yang keempat ini mengumpulkan
mana-mana yang terkandung di pendapat sebelumnya. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa yang menjadi ibrah di dalamnya, menjadi illah, ya, ukuran dia diukur sebagai barang ribawi, itu karena dua hal. Yang pertama karena dia dimakan, kemudian yang kedua dia ditakar. Ditakarnya dengan cara ditimbang atau diliter, terserah. Yang penting dia ditakar, ditimbang maupun dia apa? Diliter. Jadi dua ilahnya. Iya, dua ilahnya. Nah, iya. Jadi kalau kita lihat kepada hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis yang telah kita baca, ya, Nabi melarang dari menjual makanan. Kalimat makanan ini umum, kecuali semisal, ya, dengan semisal. Jadi harus sama. Ya, jadi disyaratkan dia makanan. Disyaratkan dia apa? Dia makanan. Ya. Kemudian ketika disebutkan, ya, bahwa diperhitungkan juga, ya, dari jenis kalimat semisal dengan semisal, makanan kecuali semisal dengan semisal, ini berarti diukur takaran. So, harus semisal, takarannya harus sama, harus sama. Ya, takarannya harus sama. Maka ini dalil dari pendapat yang keempat ini. Dan saya, seperti yang saya sebut tadi, saya meringkas. Kita tidak perlu membahas setiap pendapat dalilnya, apa kemudian memeriksa dalil itu satu persatu. Ya, cukup kita simpulkan bahwa pendapat insyaallah ta'ala yang paling dekat, ya, kemana syariat, ya, di dalam pensyariatan atau di dalam menunjukkan ukuran illah, ya, sebab dia digolongkan kepada barang ribawi itu karena dua hal. Dia sebagai makanan yang pertama, kemudian yang kedua dia sebagai apa? Dia bisa ditakar, apakah ditimbang ataupun di kilo. Jelas sampai sini? Iya. Maka kalau telur misalnya, kita lihat telur. Ya. Kalau telur dibangun di atas pendapat pertama, berjalan padanya hukum riba atau tidak? Pendapat pertama tadi apa? Ditakar atau diliter? Baik. Sekarang yang pertama diliter, ya, diliter saja, bukan ditimbang. Ya, diliter saja. Nah, sekarang telur, menurut pendapat pertama berlaku padanya hukum riba atau tidak? Tidak. Kenapa? Ya, sebab telur itu dihitung. Ya, kalau ada sekarang jual kilo itu cara baru, ya. Dulunya apa? Dihitung. Ya, jelas? Kalau menurut Syafi'i, ya, telur berlaku padanya hukum riba atau tidak? Berlaku. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i mengatakan orang-orang Syafi'i yang penting dimakan. Ya. Kalau menurut Malikiyah berlaku padanya hukum riba atau tidak? Tidak berlaku. Kenapa? Ya boleh saja ada orang makanan pokoknya misalnya telur. Boleh, ya, tapi asalnya dia bukan makanan pokok. Iya. Ada makanannya pokoknya telur, kalau tidak makan telur mati. Ya, telurnya tidak kan? Ya, telur itu pelengkap. Ya, pelengkap. Jelas, ya? Kemudian dia tidak bisa disimpan. Coba simpan telur di gudang. Ya. Nah, cukup sebulan dia sudah rusak. Jelas sampai sini? Ya. Nah, baik, kalau menurut pendapat yang terakhir, berlaku padanya hukum riba atau tidak? Ya, pendapat yang kita kuatkan, harus dengan dua syarat. Dimakan dan apa? Diliter atau ditimbang. Berlaku padanya hukum riba atau tidak? Tidak, sebab dia tidak diliter dan tidak ditimbang. Ya. Demikianlah. Mengukur seperti itu. Makanan, barang ribawi diukur seperti itu. Ya, diukur seperti itu. Dia makanan, yang pertama, bisa dimakan. Kemudian yang kedua, dia diliter atau dia apa? Ditimbang. Diliter atau ditimbang. Nah, jadi cara mengukurnya. Dan ini selesailah. Ya, kita mengenal barang-barang apa saja yang berlaku padanya hukum apa? Hukum riba. Yang berlaku padanya hukum riba. Jadi secara global saya simpulkan bahwa riba al-fadl, ya, riba al-fadl, ya, dia bentuknya adalah terjadi saling melebihkan, ya, terjadi saling melebihkan antara dua jenis barang ribawi yang apa? Dua barang ribawi yang satu jenis, ya, itu riba al-fadl. Disyaratkan apa oleh Nabi? Ya dan biyadin, harus tangan dengan apa? Dengan tangan. Maksudnya harus saling kontan. Ya.
Jadi kapan dia menjual emas, dibayar dengan perak, tapi tidak kontan, maka ini disebut riba apa? Hah? Riba nasiah. Ini disebut riba nasiah. Ini contohnya banyak ya, telah kita sebutkan. Iya. Sekarang misalnya ada orang yang menjual emas. Saya beri contoh sekarang ya. Ada yang menjual emas 10 gram. Emas 21 karat. Dia jual emas 21 karat sejumlah 10 gram. Dia tukar dengan emas 23 karat sebesar 12 gram. Dilebihkan 2 gram. Iya. Dilebihkan 2 gram. Ini boleh atau tidak? Hah? Saya boleh, ini riba apa namanya? Riba fadl atau riba nasiah? Riba fadl. Iya. Jelas? Sekarang contoh yang sama. Iya. Contoh yang sama. Jumlahnya dia tukar antara emas 21 karat dan emas 23 karat. Tapi sama-sama 10 gram. Sama-sama 10 gram. Ya. Namun mereka tukar tidak saling kontan. Ini masih dalam riba apa? Riba nasiah. Contoh yang ketiga. Ya, contoh yang sama kita pakai. Ada yang menukar emas 21 gram. Ya. Saya ulangi, 21 karat jumlahnya 10 gram. Ditukar dengan emas 23 karat jumlahnya 12 gram. Tidak saling kontan. Ini riba apa? Hah? Dua sekaligus. Dia jatuh dalam riba fadl dan riba apa? Riba nasiah. Ya. Jelas sampai sini? Nah. Ya. Ini paham atau tidak ini? Hah? Atau perlu saya kasih contoh lain? Ya. Nanti waktunya habis. Ya. Korma misalnya. Ya, korma. Ya. Satunya dari jenis tunis ya. Ya. Satunya korma. Apa ini? Saya nggak mempermasalahkan negara ya. Tapi jenis kormanya. Satunya dari korma Mesir. Ya. Korma Tunis itu dikenal. Korma yang bagus. Ya. Besar. Enak. Ya. Korma. Jelas. Sekarang satu korma Tunis ya. Ditukar dengan satu korma Mesir. Ya. Dengan korma Mesir. Masing-masing. Apa? Yang pertama. Korma Tunisianya 1 kilo. Ditukar dengan korma Mesir 2 kilo. Ini riba apa? Hah? Riba fadl. Jelas ya? Iya. Ini riba fadl. Sekarang korma Tunisia ditukar dengan korma Mesir. Sama-sama 1 kilo. Ya. Tapi ya, sebulan lagi diambil. Ini korma apa? Apa nih? Ini riba apa? Ya, riba nasiah. Ya. Jelas? Ya. Terus dia tukar. Contoh yang ketiga, dia tukar 1 kilo korma Tunisia ditukar dengan 2 kilo korma Mesir. Ya. Tapi sepekan lagi diambil. Hah? Ini masuk terjatuh di dalam dua-duanya. Jelas sampai sini? Iya. Kalau misalnya ada yang tukar emas, ada yang beli korma 100 kilo misalnya, dia beli dengan 10 gram emas. Tapi 10 gram ini nanti dia bayar. Boleh atau tidak? Jawabnya tidak boleh. Kenapa? Riba apa ini? Hah? Riba nasiah. Riba nasiah. Jelas sampai sini? Ya. Sekarang misalnya ada baju, ya. Baju dengan apa namanya? Anggaplah ya, dia model Saudi ya, misalnya. Ya. Biasanya kainnya bagus. Ya. Cocok di musim panas dan seterusnya. Ditukar dengan baju, maaf ini ya, cetakan Indonesia. Ya. Satu baju Saudi ditukar dengan baju Indonesia 3. Ya suatu wajar ya, misalnya baju Saudi harganya 300, baju Indonesia harganya 100. Ya, jadi satu ditukar 3 kan wajar ya, biasa. Satu baju Saudi ditukar dengan baju jenis sama, ya, dengan baju Indonesia 3. Ini boleh atau tidak? Hah? Ini ada 2 pendapat antum ini. Hah? Saya tanya boleh atau tidak? Kenapa boleh? Ya, sebab dia bukan barang ribawi. Ya. Ingat ya, yang diperlakukan hukum riba hanya apa? Pada barang ribawi saja. Ya, makanya kita dari tadi membahas barang ribawi itu apa yang dimaksud. Bagaimana mengukur barang ribawi itu? Ya, jelas sampai sini. Ya. Jadi demikian. Ya, secara umum pembahasannya. Nanti insya Allah saya akan simpulkan lagi dengan kesimpulan-kesimpulan nanti di pembahasan berikutnya. Baik.
di pembahasan riba nasiah ini, ya, setelah kita ketahui riba nasiah, ada sebagian para ulama bagi, ya, atau menyebutkan pembagian riba yang lainnya, yaitu disebut dengan nama riba aliyat, riba tangan, riba tangan. Dan ini di kalangan ulama Syafi'iyah, di kalangan ulama Syafi'iyah, mereka membagi riba tangan. Mereka bagi riba menjadi 3. Ada riba al-fadl, ada riba nasiah, dan ada riba tangan. Apa maksud mereka dengan riba tangan ini? Ya, sebenarnya sama saja dalam makna riba nasiah yang kita sebutkan tadi. Tapi mereka bedakan. Ya. Nasiah itu 2 macam katanya. Ada yang dengan akad, ya, dan ada yang tanpa akad. Ada yang tanpa akad. Harusnya langsung saling pegang, tapi karena suatu dan lain hal tidak saling apa? Tidak saling pegang. Ya, jelas? Jadi kalau dia dari awalnya dia tukar emas dengan perak, ya, dengan akad, emas ini 1 gram, saya beli dengan 20 gram perak misalnya. Tapi saya bayarnya tidak kontan, saya bayarnya 1 bulan. Ini sudah akad dari awal. Maka ini mereka sebut dengan nama riba apa? Riba nasiah. Jelas ya? Tapi kalau misalnya emas 1 gram, saya bayar dengan perak, ya, saya bayar dengan perak. Tapi mereka keluar karena suatu lain-lain hal, akhirnya tidak saling bayar, ya, dia undur. Maka ini yang disebut dengan riba apa? Riba tangan. Ya, jadi asalnya secara umum kalau ingin kita ini, ya, para ulama yang lainnya mereka masukkan riba tangan ini masuk kepada riba apa? Riba nasiah. Cuma itu maksudnya. Jadi kalau disebut makna riba tangan, itu yang dimaksudkan oleh ulama Syafi'iyah, dan dia terhitung ke dalam riba nasiah. Ya. Berikutnya adalah riba jahiliyah. Ya. Pembahasan tentang riba jahiliyah. Ya. Jadi ini sering kita sebutkan ada riba, ya, di masa jahiliyah. Apakah bentuk ribanya itu? Ya. Apakah bentuk ribanya? Ya. Ini para ulama di dalam menguraikan bentuk riba jahiliyah ini, ada yang membatasi 1 bentuk saja. Ada yang menyebutkan bentuk-bentuk yang lain. Ya. Yang jelas tidak ada dalil khusus menerangkan 1 bentuk, hanya terbatas pada 1 bentuk saja. Ya, ada sejumlah perkara yang disebut oleh para ulama, dia dihitung sebagai riba jahiliyah. Ya. Di antara perkara-perkara tersebut, yang pertama, ya, diterangkan oleh sejumlah ulama di dalam penafsiran riba ini, riba jahiliyah ini, ya, disebutkan apabila seorang berjual, ya, dengan tidak kontan, dia cicilkan barang, begitu sampai temponya, maka dia diberi pilihan, apakah dia bayar, ya, dia bayar barang itu, atau kalau tidak, maka dia apa? Diberikan tambahan waktu, tapi dia harus menambah uang. Ya, harus menambah uang. Ini yang disebut dengan nama riba jahiliyah. Ya, itu dari jenis riba yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, dari bentuk jenis riba jahiliyah, ya, mereka sebut dengan nama dia meminjam dengan faedah. Ya. Ketika dia berikan pinjaman, ya, ini saya berikan kamu pinjaman, tapi nanti kamu kembalikan, misalnya beri pinjaman 100.000, nanti kamu kembalikan 110.000. 110.000. Iya. Ini disebut riba apa? Riba jahiliyah juga. Ada yang menyebutkan jenis tersebut sebagai riba jahiliyah. Yang jelas ini dari bentuk-bentuk riba, ya, nampak ya, semuanya kembali sebenarnya kepada riba yang telah kita sebutkan. Apakah riba fadl atau riba apa? Riba nasiah. Ya. Dan mungkin juga pembahasan yang cukup penting di sini berkaitan dengan riba pinjaman. Ya, riba pinjaman. Nah, ya, tentang masalah riba pinjaman ini dibahas juga oleh para ulama berkaitan dengan bab riba. Ya. Walaupun pinjaman itu secara asalnya memberi pinjaman itu adalah hal yang dituntunkan di dalam syariat. Sebab bentuknya membantu saudara kita, meringankan. Orang yang punya hajat, kita berikan bantuan, kita berikan pinjaman. Ya. Tapi kapan dia syaratkan ada faedah di belakang pinjaman, maka disinilah yang disebut dengan nama riba apa? Riba pinjaman. Dan ini banyak berlaku, ya, atau banyak terjadi, ya, sangat banyak terjadi di masa kita ini.
Nah, sangat banyak terjadi di masa kita. Baik. Jadi kaidah dalam masalah ini tentang masalah riba pinjaman itu diibaratkan oleh para ulama dengan sebuah kaidah. Dengan sebuah kaidah. Kaidahnya berbunyi begini. Kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada manfaat, itu adalah apa? Itu adalah riba. Itu adalah riba. Iya. Ini kaidah walaupun dia datang dalam sebuah konteks hadis-hadisnya memang lemah. Tapi mana dari kaidah ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada siapa pendapat di kalangan para ulama tentang mana kaidah. Ya. Jadi kaidahnya kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya diambil manfaat, maka itu dihitung apa? Dihitung riba. Dan ini pembahasan ya, mana riba pinjaman ini sangat banyak sekali terjadi dalam banyak bab. Iya. Misalnya ada seorang yang meminjamkan uang kepada saudaranya. Ya. Sudah saya pinjamkan kamu uang, ya, 20 juta, tapi dengan syarat saya tinggal di rumahmu. Ya. Saya tinggal apa? Di rumahmu. Ya. Ini pinjaman, dia ambil manfaat. Manfaatnya apa? Dia tinggal di rumah saudaranya. Ya. Maka ini namanya apa? Manfaat ini terhitung apa? Terhitung riba. Ya jelas sampai sini ya. Manfaat ini terhitung riba. Ya. Demikian pula di antara hal yang banyak terjadi di masyarakat kita, misalnya dia punya sawah. Ya. Dia punya sawah. Dia butuh modal. Sudah ambil sawah ini sebagai jaminan. Ambil sawah ini sebagai jaminan. Ya. Beri saya uang 10 juta, ya. Sawah ini sebagai jaminannya. Ya. Sampai saya bayar 10 juta itu. Ya, maka orang yang diberi jaminan ini dia kelola sawah tersebut. Ya, dia kelola sawahnya, dia ambil manfaatnya, dia ambil untungnya sampai orang ini mengembalikan 10 juta. Dan ini tidak diperbolehkan. Sebab ini pinjaman di belakangnya ada apa? Ada kaidah. Di belakangnya ada kaidah. Ya, jelas ya? Kecuali kalau misalnya barang jaminannya, barang hidup, ya, kuda atau apa, itu perlu perawatan, diberi dia, dirawat, diberi minum, diberi makan. Maka yang seperti ini tidak ada masalah dia manfaatkan. Sebab dia keluarkan apa? Perawatan. Ini ada pembahasannya ya, di dalam bab pegadaian. Ya, cuman lihat bagaimana riba bisa masuk juga di sana. Ya. Riba yang jalan, hukum berkaitan dengan ini bisa masuk ke sana. Nah, jelas sampai sini. Oke, ini dari bentuk-bentuk riba yang disebut dengan nama riba pinjaman. Iya. Iya. Dan dia banyak sekali, ya, mencakup banyak hal riba pinjaman ini. Dan kalau kita lihat dalam praktek-praktek di banyak muamalah manusia, ya, apakah itu di perbankan, di pergadaian dan seterusnya, terlihat banyak bentuk-bentuk riba di situ. Ya. Banyak bentuk-bentuk riba. Diberikan pinjaman, ya, atau dikasih jaminan, ya. Diberikan pinjaman murni, tidak ada jaminannya, tapi diberikan ketentuan, ya, diberikan ketentuan bahwa ini kalau dia terlambat maka dia bayar berapa? Sekian persen misalnya, ya, atau seperti masa ini misalnya seperti kartu kredit, ya. Kita ambil contoh seperti kartu kredit, ya, dan ini juga saya khawatir waktu tidak mencukupi kita. Saya buka sebagian masalah-masalah kontemporer sebagai contoh, ya. Kartu kredit misalnya, ya. Kartu kredit ada dua macam, ada yang gratis, dan ada yang bayar di depan untuk mendapatkan kartu kredit itu. Ya, kartu kredit seorang boleh menggunakan, ambil, ya, pakai menggunakan kartu itu dan dibayar oleh pihak bank, kan begitu. Ya. Maka ada yang mensyaratkan, ya, ketika dia ambil dipungutlah istilahnya ada biaya bulanan, biaya bulanan. Ini sama saja, mengambil manfaat di belakang apa? Pinjaman, sebab bank meminjamkan orang yang memiliki kartu kredit ini. Atau kalau dia terlambat kena denda. Iya. Terlambat kena denda. Maka ini semuanya masuk dalam pinjaman yang mengambil manfaat. Karena itu tidak boleh. Iya. Hal yang seperti ini, muamalah yang seperti ini tidak diperbolehkan. Iya.
Dan kartu kredit itu beraneka ragam ya, ada yang sifatnya umum, ada yang berkaitan dengan badan usaha tertentu, misalnya bisa dipakai di perhotelan saja, di kereta saja, di pesawat saja, ya beraneka ragam bentuk-bentuknya, ya, beraneka ragam bentuknya. Tapi asalnya, kalau dia adalah pinjaman yang diambil di belakangnya manfaat, itu hukumnya apa? Hukumnya tidak boleh. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, ya. Baik, kemudian dari bentuk pembahasan berkaitan dengan masalah riba ini sudah selesai ya, bentuk-bentuk riba. Pembahasan kita yang keberapa sudah? Yang ke-10 berkaitan dengan bentuk-bentuk riba. Itu tadi bentuk-bentuknya. Jadi ada riba fadl, riba nasiah, ada riba liat, riba tangan, riba pinjaman, ada riba jahiliyah. Ya. Yang jelas secara garis besar semua bentuk riba ini masuk kepada apa? Dua hal. Apakah riba fadl atau riba apa? Riba nasiah. Riba pinjaman dia kadang masuk dalam riba fadl dan kadang masuk dalam riba nasiah. Jelas sampai sini ya? Nah, maka ini dari bentuk-bentuk riba. Ya, dari bentuk-bentuk riba. Kemudian di sini ada sejumlah permasalahan, ada sejumlah pembahasan dibahas oleh para ulama berkaitan dengan masalah riba ini. Ya, yang pertama tentang masalah berbuat riba di negeri kafir. Ya, berbuat riba di negeri kafir harbi. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Ya. Jadi setelah kita maklumi bahwa riba itu diharamkan, iya kan? Hal yang diharamkan. Ini yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Sebagian para ulama ada yang memandang bahwa hukum riba ini tidak boleh di negeri kaum muslimin saja. Ya. Adapun di negeri kafir harbi boleh saja bermuamalah dengan riba. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Ya, pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, ya dan selainnya. Ya dan selainnya. Ya dan pendapat ini diikuti oleh beberapa orang di masa ini. Ya, sampai ini masalah mungkin kalau kita di sini tidak terlalu ribut, tapi di barat sana, di Eropa sana tempat-tempat yang ada kaum muslimin di situ, ya sebagian memberi fatwa begini. Ya, boleh bermuamalah riba, simpan uang di bank, ya. Ambil dari pinjaman riba untuk cicil rumah, untuk kontrak, untuk beli rumah, ya cicil rumah boleh saja. Ya, mereka akar masalahnya mereka ambil dari sini. Ya, mereka ambil dari sini. Dan ini pendapat dibangun di atas dalil-dalil semuanya lemah. Dibangun di atas dalil-dalil semuanya lemah. Ya. Kemudian kalau maksud dari dibolehkannya bermuamalah dengan riba di negeri kafir harbi itu, ya, untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, tidak apa-apa. Mereka kita ambil manfaat darinya. Ya. Sebab itu kafir itu tidak ada masalah. Ya. Kafir itu tidak ada masalah. Ya. Ya. Biar mereka seperti itu tidak apa-apa. Kita ambil duitnya juga tidak apa-apa. Ya. Ini ucapan sebagian orang. Jelas? Ya. Padahal ulama yang memfatwakan tentang masalah di negeri kafir ini mereka batasi pada kafir harbi saja. Pada kafir harbi. Ya, bukan kafir muahad, bukan kafir musta'man, dan bukan kafir dhimmi. Jelas ya? Ya. Nah, dan banyak yang membolehkan seperti ini. Ya, dari kalangan orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama. Ya. Dan harus diketahui bahwa yang benar di dalam masalah ini, berbuat riba itu sama sekali tidak boleh. Di negeri muslim maupun di negeri kafir. Ikut dalam muamalah riba sama sekali tidak diperbolehkan. So kalau dia muamalah di negeri kafir misalnya dengan riba, dia sendiri akan dirugikan. Ya. Orang-orang kafir ini mengambil apa? Mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada dia dengan cara riba. Ya, kalau dia tidak mampu untuk membayarnya bagaimana? Ya. Maka memberi fatwa boleh hal ini termasuk kekeliruan. Ya. Ada sebagian orang, ya, dia sampai meluas. Oh, kafir itu tidak ada masalah. Kita ambil uangnya tidak apa-apa. Ya. Kita ambil uangnya tidak apa-apa. Ya, sampai ada yang memberi fatwa. Ya. Ada yang berpendapat tidak ada masalah. Ya. Berzina dengan perempuan kafir tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Ya, sebab mereka asalnya halal untuk kita. Naudzubillah. Ya. Lihat bagaimana sisi-sisi pendalilan yang keluar dari syariat. Ya. Perempuan kafir itu dihalalkan kapan? Apabila dia menjadi tawanan perang melalui proses apa? Melalui proses jihad. Ya. Melalui proses jihad.
Ini seenaknya saja kasih fatwa. Oh dia halal bagi kita asalnya. Iya. Nah, lihat. Nah, ini menimbulkan banyak kerusakan di dalam pemahaman. Ya, karena itu saya simpulkan di dalam masalah ini bahwa hukum riba ini berlaku secara umum di negeri Muslim atau negeri kafir, tidak boleh ada praktek riba. Ya, kemudian masalah yang kedua, ya berkaitan dengan masalah ba' wa ta'ajjal. Ya. Biarkan sebagiannya dan cepat bayar. Ya. Apakah ini masuk dalam hukum riba atau tidak? Seorang misalnya punya utang. Apa saya misalnya memiliki punya hak piutang pada seorang. Saya datang kepada orang itu menagih. Ya. Saya punya misalnya uang kepada uang dipinjam orang itu misalnya 10 juta. Ya. Orang yang berkata saya tidak punya untuk membayarnya. Ya. Tidak punya untuk membayarnya. Maka saya katakan kepadanya, sudah, begini saja, kamu bayar 5 juta saja. Kontan sekarang, lunas 10 juta itu. Ya. Paham ya? Apa ini boleh atau tidak? Hah? Ya. Ini yang letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya, ada yang menganggapnya ini masuk dalam bentuk riba. Ya, tapi ini sebenarnya pendapat yang kurang tepat. Ya, sebab beda ya antara riba dengan masalah ini. Riba itu dia mengambil tambahan. Ini dia tidak mengambil tambahan, justru apa? Meringankan. Ya, meringankan. Tapi karena dia perlu haknya, maka dia berikan bonus. Begini saja, kamu bayar 5 juta. Hapus 5 juta yang lainnya itu. Tapi kamu bayar sekarang. Ya, kan dia perlu haknya. Maka wajar kalau dia menurunkan, tidak ada masalah. Iya. Saya tidak ingin banyak membahas ya dalam masalah, cuman saya berikan kesimpulan-kesimpulan supaya kita bisa membahas banyak masalah yang lainnya. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini termasuk pembahasan yang cukup panjang di sini, ya, tentang masalah menjual dengan tempo, ya, atau dengan bahasa lain dia menjual dengan cara memberikan waktu luang dan dia lebihkan harga. Ya, dia lebihkan harga. Inilah yang disebut dengan nama sistem apa? Hah? Sistem? Iya, kan kredit kan begitu. Ya. Sekarang misalnya saya jual barang. Ya. Saya punya barang harganya 10 juta. Saya paham bahwa tidak semua orang mampu membelinya. Kan begitu? Tidak semua orang mampu beli barang ini. Maka supaya laris barang saya, ya, saya tidak jual cash, tapi saya jual kontan. Saya naikkan harganya 12 juta. Ya. Saya naikkan harganya 12 juta. Silahkan, boleh dicicil selama 1 tahun. Bayar sejuta. Jelas? Ya. Apa ini boleh atau tidak? Dia lebihkan. Dia beri waktu luang, tapi dia naikkan harga. Dia naikkan harga. Apakah ini tergolong riba atau tidak? Hah? Apakah ini tergolong riba atau tidak? Nah, inilah yang dibahas oleh para ulama di dalam masalah ini. Ya, kalau jumhurul ulama, ya, dan tentunya masalah yang seperti ini banyak cabangnya, banyak kaitannya. Ya, banyak cabangnya. Nah, mungkin saya angkat di sini sejumlah dari cabang permasalahan. Yang pertama, apa yang disebut dengan nama bai'ut taqsid. Bai'ut taqsid, jual beli dengan cara kredit. Ya. Bentuknya begini. Bentuknya begini. Ya, saya misalnya punya barang. Ya. Kalau cash belinya 10 juta. Ya. Kalau cicil dalam setahun, maka harganya 12 juta. 12 juta. Jelas? Ya. Apa ini boleh atau tidak? Ya. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, bahkan Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, mereka menukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa Ibn Taimiyah membolehkan hal ini. Ya. Bahkan dia mengatakan itu adalah hal yang boleh menurut kesepakatan para ulama. Ya. Dan ini adalah pandangan yang mungkin ya, sebab alim ulama yang kelihatannya tidak membolehkan, itu dia mengarah kepada titik-titik permasalahan tertentu, bukan kepada masalah ini. Ya, bukan kepada masalah ini, bukan dalam pembahasan ini. Jelas ya? Ya, jadi saya kembali kepada bentuk surah, ya, dari bentuk bai'ut taqsid. Ya. Jadi saya beli 2 pilihan harga. Nah, saya berikan tempo. Kalau dicicil 12 juta, dibayar selama apa? Selama 1 tahun, 12 bulan. Ya. Kalau kontan 10 juta, misalnya. Iya. Saya ketika memberikan tempo di sini tidak ada masalah. Dan dia tidak tergolong riba. Ya. Kita sudah lihat tadi riba. Riba itu, ya, kita sudah perhatikan ya bentuknya.
Ya. Ini dalam tentunya jual akad ini dalam dua barang yang bukan apa? Barang ribawi. Kalau barang ribawi tidak boleh ada cicil kan? Harus saling apa? Saling cash. Ya. Motor misalnya, kita beli motor. Ya. Beli motor dengan apa? Hah? Dengan duit. Ya. Rupiah. Nah, boleh nggak secara cicil? Apa jawabannya? Hah? Motor barang ribawi atau bukan? Ya, bukan barang ribawi. Ya kalau begitu, tidak ada hukum riba padanya. Kalau begitu, boleh kita beli secara apa? Secara cicil. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau kita membahas tentang apa yang tidak di cash, cicil, itu disyaratkan harus bukan barang ribawi. So, kalau barang ribawi harus apa? Harus saling kontan. Iya. Harus saling kontan. Nah, maka dua taksid ini dibolehkan oleh para ulama. Kebanyakan para ulama membolehkannya. Ya, kalau terjadi akad misalnya, ada pilihan. Kalau cash sekian, kalau cicil setahun sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian. Ya. Sekarang ketika saya melakukan akad, saya pilih 4-4-nya atau pilih salah satunya saja? Hah? Saya tentunya hanya pilih salah satunya. Tidak mungkin ada berkata, oh iya, saya terima, saya cicil 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana caranya 2 tahun, 3 tahun? Ya, kan tidak mungkin. Dia harus tetapkan apakah 2 tahun atau apa? 3 tahun. Ya. Maka di sini nampaklah letak kesalahan ulama yang mengatakan bahwa ini cara yang seperti ini bentuk jual beli dengan 2 harga. Ya. Ini salah pemahaman. Jelas ya? Ya. Makna hadits itu tidak diarahkan ke sana, tapi makna hadits itu diarahkan kepada bai'ul ina. Ini akan datang penjelasannya tentang bai'ul ina. Ya. Ini tentang taksid ini tidak ada sama sekali makna pelarangan di dalamnya. Tidak ada makna pelarangan di dalamnya. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Karena itu yang benarnya ini adalah hal yang dibolehkan, bukan bentuk dari riba. Bukan bentuk dari apa? Bukan bentuk dari riba. Jelas sampai sini? Ya. Baik, bentuk yang kedua bai'ul ina. Ya. Bai'ul ina itu bentuknya saya beli barang. Ya. Saya beli barang dari si B. Nah, saya beli barang dari si B harganya 10 juta. Harganya 10 juta. Saya beli barang dari si B, anggaplah kita kembali kepada motor tadi itu ya. Harganya 12 juta. Ya. Harganya 12 juta. Dengan akad saya bayar tiap bulannya berapa? 1 juta selama 1 tahun. Maka saya sudah bayar uang bulan pertama 1 juta. Motornya saya pegang. Ya. Motornya saya pegang. Kemudian si B datang kembali ke saya. Ya. Dia beli barang itu dari saya. Dia beli barang itu dari saya dengan harga cash tapi lebih murah. Sudah begini saja. Saya beli barang itu kamu kembali dengan harga 10 juta kontan. Ya. 10 juta kontan. Maka inilah yang disebut dengan nama apa? Bai'ul ina. Sebab biasanya orang yang seperti ini, dia tahu orang yang datang cuma butuh duit saja. Ya kan? Butuh duit. Dia ingin mengambil manfaat dari pinjaman, dia tidak mampu. Maka dia pakai cara teknik lain untuk bisa berbuat riba. Ya caranya seperti itu. Sudah, kamu beli dari saya cicil, harganya sekian. Ya, 12 juta harganya, cicil. Dia tahu bahwa orang ini butuh uang 10 juta. Lalu dia datang kembali kepada orang itu. Sudah, barangnya saya beli dengan cash 10 juta. Maka dia ambil barang ini, orang itu membayar tiap bulan 1 juta kepadanya sampai 1 tahun. Jelas sampai sini? Maka ini bentuk lain sebenarnya dari riba. Karena itu bai'ul ina ini adalah bai' yang dilarang. Cara jual beli yang apa? Yang dilarang. Cara jual beli yang dilarang. Nah, ini masalah yang kedua. Ya. Masalah yang ketiga adalah masalah at-tawarruq. Masalah at-tawarruq. Iya. Nah, masalah tawarruq ini dia memakai 3 pihak. Memakai 3 pihak. Iya. Dia datang kepada pihak A, si A misalnya beli barang dari, atau si A tanya barang kepada si B, berapa harganya? Si B bilang harganya 10 juta cash. Ya, si A tidak punya uang 10 juta. Ya. Jelas? Ya, atau apa? Ini lain lagi masalah ini. Masalah tawarruk, masalah lain. Ya, tawarruk begini. Si A misalnya dia butuh uang. Ya. Si A butuh uang 10 juta cash. Ya. Di tangannya hanya ada uang berapa?
1 juta. Iya. Antum paham nggak dengan 10 juta terus? Atau saya perlu ganti angkanya? Hah? Saya ganti contoh lain. Ya. Sudah, ada orang misalnya dia butuh modal 100 juta. Ya. Dia butuh modal 100 juta. Ya. Dia cuma punya uang 10 juta cash di tangannya. Bagaimana cara dia dapat uang 100 juta? Ya. Caranya dia pergi beli mobil. Ya. Beli mobil secara cicil. Jelas? Dia beli mobil secara apa? Secara cicil. Dia beli mobil, dia lihat mobil, oh ini mobilnya 120 juta. Ya. Bapak bayar panjar 10 juta, selebihnya Bapak cicil berapa? Selama 2 tahun. Ya misalnya ya, 2 tahun atau 3 tahun, dia tentukan harganya. Sudah dia kasih panjarnya 10 juta, diambil mobilnya. Mobil sudah dia miliki. Setelah itu, mobil ini dia pergi jual lagi. Ya, dia pergi jual. Kalau ini tadi dia jual kemana? Hah? Dia jual kepada orang yang tempat dia beli. Itu kan alina. Tapi ini enggak, dia enggak jual ke tempat orang yang dia beli. Dia jual ke pihak yang ketiga. Ya. Dia jual ke pihak yang ketiga. Ya, dia katakan ini saya punya mobil. Ya, saya beli 120 juta, kamu beli 100 juta saja. Saya perlu uang, cash 100 juta. Ya, jelas? Maka dia ambillah uang itu 100 juta. Ya, kemudian dia tetap melanjutkan membayar cicilannya 120 juta. Jelas sampai sini? Ini yang disebut dengan masalah tawarruk. Jelas sampai sini? Nah, ini yang silang pendapat para ulama. Ya, di dalam masalah ini. Ya, silang pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Nah, ya, sebagian para ulama kita mengatakan itu tidak boleh, dan sebagian para ulama kita mengatakan itu boleh. Ya, dan dua pendapat ini ada dari ahli fatwa yang memfatwakannya. Saya sendiri secara pribadi saya condong kepada pendapat yang membolehkan. Ya, sebab ini di antara salah satu solusi yang bagus untuk menghindari bentuk praktek pinjaman secara riba. Ya, salah satu solusi menghindari praktek pinjaman secara apa? Riba. Ketimbang dia datang ke bank, dia pinjam 100 juta, banknya suruh bayar tiap mengembalikan dikenakan bunga sekian persen, maka jumlahnya akan banyak. Tapi dengan cara yang seperti ini akan lebih ringan baginya. Ya, saya secara pribadi saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan, sebab tidak ada bentuk illa riba yang nampak di situ. Tapi kalau seorang menghindari hal yang seperti ini, itu lebih afdal dan lebih apa? Lebih utama. Oke, jelas ya? Ini masalah yang keberapa? Hah? Masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat. Ya. Masalah yang keempat disebut dengan nama Bai'ul Murabaha lil Amiri bisyara'. Bai'ul Murabaha lil Amiri bisyara'. Ya, bentuknya begini. Saya sekarang mau beli motor. Saya datang kepada si B, berapa harga motor? Ya. Si B bilang harganya 10 juta. Saya tidak punya uang 10 juta. Ya. Maka saya datang kepada si C. Ya. Tolonglah kamu belikan motor itu untuk saya. Ya. Nanti saya bayar secara kredit kepada kamu 12 juta. Ya, selama 1 tahun. Ya. Maka si C pergi beli motornya, kemudian dia apa? Diberikan kepada si A, lalu si A membayar apa? Membayar kepada si C setiap tahunnya, setiap bulannya berapa? 1 juta sampai genap 1 tahun, lunaslah cicilan motor itu. Ini yang disebut dengan nama apa? Bai'ul Murabaha lil Amiri bisyara'. Ya, jelas ya? Ini yang banyak di praktek-praktek jual beli motor sekarang itu, cara cicil seperti ini bentuknya. Dia masuk ke sini. Ya, masuk ke sini prakteknya. Ya, apa ini boleh atau tidak? Ini juga letak silang pendapat di kalangan para ulama kita. Ya, di masa ini. Ya, saya sendiri secara pribadi, saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkannya dengan 2 syarat. Dibolehkan dengan apa? Dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ya tadi saya beri contoh pihak si A, si B dengan apa sih? Si C. Si A yang membutuhkan motor. Si B pemilik apa? Pemilik motor. Si C pemilik modal. Ya, saya beri 3 contoh tadi ya. Ingat contohnya. Ya. Nah, jadi syaratkan harus dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, ya, si C sebelum bikin akad dengan si A, sebelum bikin akad kamu harus bayar. Nah, setiap bulan apa?
1 juta selama satu tahun sebelum dia bikin akad, dia harus beli dulu motor itu dari si B. Sudah dia beli motornya, dia miliki, baru dia bikin akad. Baru dia bikin apa? Bikin akad. Kenapa? Supaya dia jangan tergolong orang yang menjual apa yang belum dia miliki. Iya. Sebab Nabi SAW melarang. Ya, wala tabi' ma laysa indak. Jangan kamu menjual apa yang belum ada di sisimu. Ya. Jadi syaratnya dia harus beli dulu. Beli itu motor, sudah dia beli, lunas semuanya, sudah masuk ke dalam kepemilikannya, dia bawa ke rumahnya, dia datang, kan si A. Ini motornya. Sekarang kita bikin akadnya. Jelas? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau si A membatalkan, ya, ternyata si A, ya, setelah berjalan 1 pekan, berubah pikirannya. Oh, daripada saya beli motor, lebih bagus saya buat modal usaha dulu. Ya, saya tidak jadi beli motornya. Ya. Nah, kalau si A membatalkan tidak jadi beli motor, maka si C, walaupun motornya dia sudah beli, tidak boleh dia paksa si A untuk beli. Ya, jelas? Tidak boleh dia paksa. Sebab kalau dia paksa, ini namanya dia masuk dalam larangan jual beli lain. Jual beli itu harus saling taradhi, saling riba. Tidak boleh ada saling paksa. Iya, tidak boleh ada saling paksa. Ya, jadi ini 2 syaratnya. Kalau terpenuhi 2 syarat ini, insyaallah taala tidak apa-apa. Itu yang dipandang oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang bolehnya. Ya. Dan beberapa ulama kita di masa ini juga memandang bolehnya dengan 2 syarat ini. Ya. Jelas sampai sini ya, ikhwah? Ya. Jadi bisa dibedakan ini 4 masalah. Hah? Bai'ut taqsid. Ya, bai'ul lina. Apa tadi? Masalah tawarrud dengan bai'ul murabah lil amiri bisyara. Ya. Nama-nama ya silakan antum lupa, tapi bentuknya ingat. Ya. Ini semuanya disebut kredit dalam bahasa Indonesia. Disebut kredit dalam bahasa Indonesia. Ya. Sebab kadang ada di pembahasan apa itu kredit, terlalu sempit sekali dibahasakan kredit. Ya, kredit itu begini. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau dia cuma melihat satu sudut dari bentuk kredit itu saja yang dia bahas, dia tidak melihat kepada sudut yang lainnya. Nah, ini kurang dari sisi pemaparan ya fikih. Ya, tidak lengkap di dalam menjelaskan. Dan ini tidak boleh yang seperti ini ya. Tidak boleh seperti ini. Selain ada bentuk yang lainnya, ada bentuk-bentuk lain dari bentuk kredit. Cuma saya tidak ingin terlalu banyak memperluas. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini pembahasan sebenarnya ya lebih besar dari kadar waktu yang disiapkan untuk hari ini. Ya, karena itu saya ringkas saja. Jadi secara global itu pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang memberikan waktu luang dengan melebihkan tambahan harga. Atau dengan mengambil tambahan harga. Apakah dia riba atau tidak? Maka jawabannya apa tadi? Apa jawabannya? Sekarang saya tanya. Kalau orang memberikan kelonggaran waktu, di atas kelonggaran waktu ini dia minta tambahan harga. Ya, itu riba atau tidak? Tidak? Apa? Riba atau tidak? Yang mengatakan riba salah, yang mengatakan tidak juga salah. Ya. Saya sudah sebut tadi ada 4 macam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bagaimana caranya untuk bilang tidak? Ya. Bagaimana caranya dibilang boleh? Secara global, mutlak. Maka dilihat rinciannya, bentuknya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Jelas sampai sini? Ya. Paham ya? Ya. Maka harus dilihat bentuk-bentuknya. Ya. Kalau memang kita bahas secara global, ya, dengan bentuk taksir saja, dengan bentuk yang pertama, ya, ketika dia berikan luang waktu, ya, kemudian dia tambahkan harga karena luangnya waktu, ini tidak ada masalah. Memang ini tidak secara mutlak. Di bentuk yang pertama, menurut pendapat yang terkuat. Tapi bentuk yang kedua, di masalah qina, ya, di masalah tawarruk, di masalah bai'ul murabah, lamir bisyara, ini ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuannya. Iya, baik. Kemudian di antara masalah atau pembahasan yang juga ingin saya bahas di sini tentang masalah ya, as-sustajah. Ya. Dan ini salah satu pembahasan di dalam
bab riba dibahas, dibaca as-suftajah atau dibaca as-siftajah. Ya. Dibaca as-suftajah atau as-siftajah. Dia bahasa Faris ya, bahasa Faris sudah diarabkan. Ya, sudah diarabkan. Ya, maksudnya di sini dia memberi harta. Ya. Dia memberi harta kepada seorang. Tapi dia syaratkan kamu bayar di negeri lainnya. Misalnya saya berikan duit kepada seorang di sini. Ya. Atau saya misalnya di Saudi, saya beri duit. Ya. Saya beri duit misalnya rupiah kepada teman saya. Ini duit 10 juta. Ya. Kamu bayar kepada saya nanti 10 juta di mana? Ya. Di Indonesia. Saya di Saudi ini bicaranya. Ini duit 10 juta saya beri kepada kamu. Kamu bayar kepada saya nanti di Indonesia berapa? Ya, 10 juta. Saya pengennya dibayar 10 juta di mana? Di Indonesia. Atau sebaliknya misalnya, saya beli duit dia 10 juta di sini, tapi saya katakan kamu bayar saya dengan real di mana? Dengan real di Saudi. Ya. Apakah boleh ini? Nah, inilah yang dibahas di sini tentang masalah as-saftajah. Apakah dia riba atau tidak? Sebab ini dia memberikan pinjaman, diambil manfaat di mana? Dibayar? Ya. Di tempat lain. Ya, dibayar di tempat lain. Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Dan yang membolehkannya ini adalah hal yang dinukil dari sejumlah para sahabat. Ya, dinukil dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibn Abbas dan lain-lainnya. Ya, dan insyaallah taala ya di dalam ya masalah ini bahwa yang benarnya itu adalah hal yang dibolehkan. Hal yang diperbolehkan. Ya, dengan catatan bahwa dia ketika menukar ya, maka dia tukar dengan harga hari itu. Dia tukar dengan apa? Dia bayar dengan harga hari tersebut. Ya, dengan harga hari tersebut. Misalnya saya beri 10 juta. Saya beri 10 juta. Ketika dia bayar kepada saya dengan real, maka dia tanya dulu harga real pada hari itu berapa rupiah. Kemudian dia hitung 10 juta, kemudian dia bayar dengan harga real mana? Pada hari tersebut. Ya, jelas sampai sini ya? Ya, ini yang disebut dengan as-suftajah. Dan insyaallah taala boleh. Dan ini yang berkaitan dengan masalah transfer pada hari-hari. Transfer, ya kiriman, ya dengan banyak bentuk, banyak fasilitas yang ada sekarang ini, pakai Western Union atau pakai yang lainnya, ya kirim dengan rupiah, datang dengan bentuk apa? Bentuk dolar misalnya, ya dikirim pakai dolar, tidak terima dalam bentuk apa? Rupiah. Apakah ini boleh atau tidak? Apakah sama bentuknya? Ya, maka ini beda ya dengan saftajah. Kalau saftajah dia bentuknya membayar, menyelesaikan utangnya. Ya, dia menyelesaikan utangnya. Kalau ini dia gabungkan antara dua hal, pengiriman dan penukaran. Pengiriman dan apa? Penukaran. Ya. Jadi beda antara dua hal ya. Ada pengiriman awalan namanya, dan ada sarf, penukaran. Ada as-sarf. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau sarf sudah kita ketahui tadi hukum riba. Bagaimana hukumnya kalau misalnya apa syaratnya? Hah? Syaratnya harus saling kontan, saling pegang. Ya, harus saling pegang. Ya kalau misalnya saya beri uang, ini uang 10 juta, seorang kirimkan kepada si Anu di sana. Ya kalau dia di Saudi, maka dia terima dengan apa? Real Saudi. Kalau dia di Yaman misalnya, dia terima dengan real Yaman. Ya, misalnya, beda harganya. Ya, maka ketika dia beri dengan 10 juta, diterima dengan real di sana, ini dia sudah jatuh di dalam riba apa? Hah? Riba apa namanya? Riba fadl atau riba nasiah? Hah? Ya, dia jatuh dalam riba nasiah. Jelas? Sebab dia terjadi penukaran tidak saling kontan di situ. Ya, tidak saling kontan. Jelas? Maka cara yang paling selamatnya, kalau ingin mengirim ya, uang pakai apa namanya? Dalam bentuk mata uang asing, caranya begini. Kalau dia ingin kirim pakai dolar, pertama dia beli dolar dulu. Dia beli dolar, sudah pegang dolarnya, dia datang ke bank. Ini saya punya uang $10,000 saya mau kirim, misalnya. Berapa ongkos kirimnya? Ya, ditentukan. Maka dia kirim, dia terimanya di sana berapa? $10,000. Cuman ada pengiriman saja. Ya, jelas? Ada pengiriman. Ya. Kalau sarf, ya, kalau hanya sekedar penukaran, nah inilah yang dipermasalahkan. Sebagian dari bentuk-bentuk di perbankan, ya ada yang perlu dibahas dengan pembahasan yang lebih detail. Tapi cara yang paling selamatnya begitu tadi saya gambarkan. Ya. Kalau dia ingin mengirim pakai valuta asing atau pakai mata uang asing, maka pertama dia beli dulu mata uang asing itu.
Setelah dia beli, baru dia datang ke bank. Saya mau kirim uang ini ke sana. Dia tunjukkan negeri yang atau negara yang akan dia kirim kepadanya. Nah, maka ditanya, berapa biaya kirimnya? Sekian. Dia bayar sekian. Jelas? Nah, ini cara yang paling selamat. Tapi kalau dia bayar pakai rupiah, ya berapa diterimanya di sana? Oh, nanti kalau rupiah hitungannya sekarang hitungan realnya begini, nanti terimanya di sana sekian real. Tapi saya kasihnya rupiah. Maka ini letak pembahasan yang detail di kalangan para ulama. Yang paling selamatnya caranya seperti itu tadi. Ya. Sebab kalau dia masuk dalam hal yang seperti ini pada catatan-catatan lain yang harus didetailkan. Harus didetailkan. Ya. Kemudian pembahasan yang masih ada waktu apa? Hah? Jam berapa waktu asar? 3:20. Kita berhenti jam berapa ini? Baik. Pembahasan berikutnya tentang masalah menjual hutang. Ya. Menjual apa? Menjual hutang. Nah. Ya. Nah. Seorang punya hutang, dia harus bayar. Ya. Atau dia punya hak harta. Ya. Ada seorang. Apakah boleh dia jual kepada orang lain? Nah, ini tentunya dalam masalah ini juga ada beberapa uraian di kalangan para ulama dalam masalah, mungkin saya bisa globalkan. Ya, permasalahannya dalam beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, ya, kita masih ada berapa pembahasan ini? 1, 2. Masih ada 4 pembahasan. Ya, saya belum sebutkan kesimpulan. Kalau masalah ini saya buka lagi, akan habis waktu kita. Nanti kalau saya lanjut pada dasar, nanti saya tanya jawab. Pilih mana? Saya pikir pembahasan masalah menjual hutang ini kita mundur aja di waktu lainnya. Saya masuk aja ke pembahasan yang lainnya. Ya, supaya kita selesaikan pembahasan-pembahasan. Ya, soal waktu membatasi kita, supaya ada tanya jawab. Ya, nanti ada yang marah lagi kalau tidak dijawab pertanyaannya. Ya baik. Jadi beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah riba. Maka di pembahasan yang berapa sekarang? Ke-12. Ya. Pembahasan yang ke-12 berikut ini, saya akan memberikan kesimpulan-kesimpulan sekaligus kaidah-kaidah. Ya, sekaligus kaidah-kaidah di dalam masalah riba. Ya. Yang pertama, kaidah yang pertama. Ya. Ya. Baik, kaidah yang pertama, dua barang ribawi yang sama jenisnya dan satu ilahnya. Sama jenisnya dan sama ilahnya. Ketika terjadi penukaran, disyaratkan berapa syarat? Disyaratkan 2 syarat. Syarat yang pertama, harus ada at-tamathul wa tasawi. Sama dan seimbang. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, harus ada al-hulul wa taqabud. Lunas dan saling pegang. Ya. Kes dan apa? Saling pegang. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Ini jelas ya? Kaidah yang kedua. Dua barang ribawi. Ya. Yang berbeda jenisnya. Tapi sama ilahnya. Ya. Tapi sama ilahnya. Saya ulangi, dua barang ribawi yang berbeda jenisnya tapi sama ilahnya. Kalau ditukar, maka disyaratkan berapa syarat? Disyaratkan berapa syarat? Disyaratkan 1 syarat, yaitu apa? Harus saling kontan.
Jelas ya? Contohnya misalnya emas ditukar dengan apa? Dengan perak. Ya. Dia dua barang ribawi, ilahnya sama. Apa ilahnya? As-samaniyah, mutlaqus samaniyah, nilai tukar. Ya. Punya harga dan nilai tukar. Jelas? Nilainya, dia ilahnya sama. Jenisnya beda. Ini emas, itu perak. Jadi kalau ditukar, disyaratkan apa? Cuma satu syarat. Harus apa? Harus saling pegang. Harus saling pegang. Iya. Nah, ya, kaidah yang ketiga, kaidah yang ketiga, ya, dua barang ribawi, ya, yang berbeda ilahnya dan berbeda jenisnya, maka ketika ditukar disyaratkan apa? Ketika ditukar disyaratkan apa? Disyaratkan sesuatu atau tidak? Ya. Tidak disyaratkan sesuatu apapun. Sebab ilahnya apa? Ilahnya berbeda. Ilahnya berbeda. Dia barang ribawi, jenisnya beda dan ilahnya beda. Contohnya seperti korma dibeli dengan emas. Ya. Korma dibeli dengan emas. Tadi kelihatannya ada saya beri contoh ya. Tidak disyaratkan syarat apapun. Tidak disyaratkan syarat apapun. Sebab jenisnya beda dan ilahnya apa? Ilahnya berbeda. Ini kaidah yang ketiga. Ya, misalnya korma dibayar dengan apa? Ada syarat apapun. Kalau memang dia bukan barang ribawi. Iya. Dan ini kesimpulan yang keberapa? Yang keempat. Kemudian kesimpulan yang kelima. Kelima atau yang keenam? Yang keenam. Setiap pinjaman yang diambil di belakangnya manfaat, maka dihitung. Itu dihitung apa? Itu dihitung riba. Itu dihitung riba. Iya. Kemudian kaidah yang ketujuh, atau kesimpulan yang ketujuh, ya, kualitas barang ribawi yang sejenis, ya, barang ribawi yang sejenis dalam hal kualitas, baiknya maupun jeleknya itu tidak mempengaruhi, tidak memberikan pengaruh. Ya, kapan dia dua barang ribawi yang sejenis, maka disyaratkan apa tadi? Disyaratkan dua syarat, harus semisal dan harus saling kontan. Ya walaupun jenisnya, walaupun kualitasnya beda. Seperti saya beri contoh tadi, kalau emasnya misalnya perbedaan antara 21 karat dengan 23 karat. Ya, perbedaan antara korma Tunisia dengan korma korma Mesir misalnya. Itu tidak ada memberi pengaruh ya pada jenis. Yang penting dia pada kualitas. Kalau jenisnya sama-sama korma, sama-sama emas, maka tidak boleh ada saling dilebihkan. Harus sama. Dan tidak boleh ya ditunda. Harus saling kontan dan saling pegang. Iya. Nah,
Iya. Kemudian di sini juga mungkin saya perlu tambahkan bahwa barang itu tadi di jenis makanan kita sebutkan kesimpulan dimakan dan ditakar. Apakah dengan ditimbang atau dengan di liter? Ya, kalau timbangan itu kan pakai kilo, ya kan? Kalau liter pakai ukuran. Ya, dia pakai ukuran. Apakah pakai 1 liter atau 1 sa atau yang semisal dengannya? Ya, itu ukuran namanya. Iya. Nah, maka dilihat untuk menentukan dia jenisnya apa, di liter atau ditimbang, ya, dilihat kepada asalnya, ya, kepada asal benda itu. Dia di liter atau ditimbang, itu asal benda itu apa? Jelas? Ya, dia di liter atau ditimbang. Dan saya tadi tidak terlalu merinci ya, harus dibedakan ya. Sebab tadi kita sebutkan dia di liter atau di apa? Atau ditimbang. Ya, karena itu ada yang dari jenis barang ribawi, ilahnya dia karena dimakan dan karena dia di liter. Ya. Ada jenis barang ribawi, ilahnya karena dia dimakan dan karena dia ditimbang. Makanya berbeda ilah. Ini namanya berbeda ilah. Dia sama-sama barang ribawi, tapi berbeda apa? Berbeda ilahnya. Dan mungkin berbeda jenisnya. Ya, jelas sampai sini ya. Dia dibedakan antara hal ini. Tadi kita katakan bahwa kesimpulan dari barang ribawi, dia dimakan. Syarat yang kedua, dia ditimbang atau di apa? Di liter. Ingat ya, ditimbang atau di apa? Di liter. Dipilih salah satunya. Ya, bagaimana kalau ada barang dua-duanya bisa ditimbang dan bisa di liter? Ya. Kalau ada barang dua-duanya bisa ditimbang, bisa di liter, tidak ada masalah. Ya, sepanjang ya dipakai dua-duanya, ya. Dan manusia biasa memakai itu, tidak ada masalah. Seperti biasanya minyak ya. Minyak ada yang di kilo, ada yang di apa? Ada yang di liter. Ya, sepanjang dua-duanya ya dipakai, maka dia tergolong satu illah. Ya, tapi ketika ditukar, kalau ini di liter, maka ditukar juga dengan apa? Di liter. Tidak boleh yang di liter itu di kilo. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, ya. Nah, kemudian kaidah berikutnya dari masalah riba. Ya. Kaidah berikutnya atau kesimpulan berikutnya, setiap perkara yang diharamkan padanya ada tafadhul, saling melebihkan harga, maka diharamkan padanya ada mengundur waktu. Ya. Diharamkan padanya mengundur waktu. Ya. Nah, dan tidak sebaliknya. Ya. Dan tidak sebaliknya. Nah, itu kaidah. Kita sudah terangkan ya. Sekarang misalnya ada barang dengan satu jenis. Ya. Korma dengan korma. Ya. Korma misalnya korma Tunisia ditukar dengan korma apa? Korma Mesir. Ya. Dia kalau sejenis, maka tidak boleh apa? Kalau mau ditukar apa syaratnya kalau sejenis? Syaratnya harus, pertama harus sama. Timbangannya harus sama. Kemudian harus saling pegang. Ya. Kan begitu. Jadi kapan dia tidak boleh tafadhul, tidak boleh berlebihan, tidak boleh saling berlebihan, harus sama, maka disyaratkan juga dia tidak boleh dicicil. Tidak boleh ada lenggang waktu, tapi harus saling kontak. Jelas ya? Ya. Tapi kalau misalnya diharamkan padanya, ya, diharamkan padanya ulur waktu, tapi belum tentu dilarang saling berlebihan. Misalnya, ya, misalnya korma ditukar dengan garam, ya, ditukar dengan garam. Dua orang bertetangga, satu punya korma, satu punya garam. Ya, ini butuh korma, sana butuh garam. Ya. Terjadilah saling tukar menukar. Ya, jelas. Saya beri kamu korma 1 kilo, ya, atau saya beri kamu korma 100 gram, beri saya garam 1 kilo, misalnya. Ya, beri saya garam 1 kilo. Maka ini dua barang ribawi satu jenis, ya kan? Dua barang ribawi sama ilahnya. Berbeda jenisnya tapi sama apa? Sama ilahnya. Disyaratkan apa tadi? Hah? Disyaratkan harus saling kontan. Kan begitu? Iya. Disyaratkan harus saling kontan. Kalau begitu ini nggak boleh ada pengunduran waktu. Tapi apakah dilarang untuk berbeda timbangannya? Berbeda kadarnya? Ya, jawabannya tidak dilarang. Ini cuma 100 gram. Kormanya cuma 100 gram. Sananya cuma berapa? Garamnya 1 kilo. Maka itu tidak dilarang. Itu tidak dilarang.
Nah, ya. Kemudian di sini kita harus bedakan ya antara jenis dan bentuk. Ya, antara jenis dan bentuk. Ya. Misalnya korma itu nama umum. Ya. Itu dari jenis korma. Ya. Yang namanya korma itu korma. Di bawah korma ini ada beberapa bentuk korma atau ada beberapa jenis korma. Ada korma kalau di Saudi banyak nama ya. Ada korma sukari. Ya. Ada korma maktumi. Ada korma syakra. Ya. Macam-macam kormanya. Ya. Jelas ya? Korma berbeda. Ada korma ajwa, ada kormanya qasim, ada kormanya ini macam-macam namanya. Iya. Tapi semuanya dia satu jenis. Semuanya namanya apa? Semuanya namanya korma. Semuanya namanya korma. Ya, jelas sampai sini. Ya. Demikian pula dari jenis bur misalnya, dari jenis bur. Itu kadang disebut hinqah. Ya. Kadang disebut ma'iyah. Ya. Kadang disebut al-luqaimi. Ya. Jelas? Nama boleh saja beda, tapi jenisnya kembali kepada satu jenis. Semuanya disebut apa? Gandum. Ya jelas ya? Ya. Nah, garam juga demikian. Ada garam biasa, ada garam yodium, ada garam itu. Semuanya namanya apa? Garam. Jelas sampai sini. Sama dengan emas tadi. Ada emas 21 karat, 22 karat, 3 karat yang jelas. Jadi hitung satu jenis. Yaitu semuanya namanya apa? Semuanya namanya emas. Ya, maka ini kesimpulan juga harus kita paham ya, sebab ini penting dalam artian penukaran. Iya. Ya Allah musta'an. Ada sejumlah masalah lain juga belum terbahas ya. Iya. Baik, masih ada pembahasan berikutnya. Insyaallah taala kita selesaikan setelah sholat asar nanti. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.